pagi ini dari halaman 341. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumuz zubaba syai'an la yastanqizuh. La yastanqizuhu min dha'ufa الطالب والمطلوب. Allahu Akbar. Selamat pagi teman-teman, selamat bergabung ya. Yang sudah gabung silahkan dibuka halaman 341. Juz ke-17 ya. Juz ke-17 halaman 341 surah Al-Hajj ayat ke-73. Kita lanjut ayat berikutnya. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Innallaha laqawiyyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu.
wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Perhatikan di ayat ke-77 ini kita temukan tanda sajadah. Nah, tanda ini menunjukkan adanya ayat sajadah yang ketika kita membaca ataupun mendengarkannya maka sunnahnya untuk sujud tilawah. Ya. Sajadah wajhiha lillazi dan seterusnya. Nah, doa itu yang kita bacakan. Kalau kita nggak hafal doanya gimana, Kang? Pakai tasbih yang biasa kita baca. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, sujud tilawah itu gimana? Sujud yang kita lakukan seperti hanya kita sholat. Hanya dilakukan saat kita mendengarkan ataupun membaca ayat-ayat sajadah. Mudah kok kita mengetahui, terutama saat kita baca. Mungkin kalau kita mendengar mesti faham, mesti tahu ayat-ayat mana yang di dalamnya terkandung ayat sajadah. Tapi kalau dalam keadaan ataupun pada saat kita membaca, biasanya setiap ujung ayat itu akan ditandai dengan tanda seperti ini. Ya, menghadap ke kiblat. Seperti kita sholat seperti biasa. Sujud ketika sholat. Ya, menghadap kiblat. Lanjut. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Kita ulang. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Kalau teman-teman ngeh dari beberapa kalimat ini ada yang diberi jarak yang agak panjang. Betul ya? Ini min qablu kemudian terpisah dengan spasi yang agak luas. Wa fi hadza juga terpisah dengan yang lebih luas spasinya. Begitu juga yang ada pada setelah lafaz ar-rasulu masuk pada syahida terpisah dengan jarak yang agak luas. Ini menunjukkan boleh beberapa kalimat itu berhenti pada kalimat yang ada tanda spasi yang panjang. Ini bagian dari padanan kalimatnya. Jadi kalau mau berhenti bisa di hadza, bisa di liyakunar rasulu, nah bisa juga di min qablu. Jadi lihat ada space yang lebih banyak, space yang lebih luas dibandingkan dengan antara kalimat-kalimat yang sebelumnya. Ini menunjukkan padanan kata ya. Padanan kata satu kata dengan kata yang lain. Kita ulang dari min qablu. Min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa'aqimus salata wa atuz zakata wa'tadu
wa'tasimu billah. Ada waqaf aula, dijeda, lanjut. Huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Ada waqaf jim, waqaf jaiz, jeda, boleh jeda atau boleh dilanjutkan. Kita ulang sekali lagi. Huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Allah ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Ihsan, Bunda Mustiana, Bunda Solis, Bunda Yani. Ahlan, selamat bergabung teman-teman. Kita sudah selesai di halaman 341 dan akan lanjut ke halaman berikutnya di juz baru, juz ke-18, surah baru, surah ke-23, halaman baru, halaman 342. Suaranya aman gak teman-teman? Saya mau pastikan dulu suaranya. Amankah suaranya? Boleh konfirmasi dulu. Yang sudah hadir dari mana saja pagi ini yang sudah hadir? Boleh absen di kolom komentar ya. Aman ya? Double enggak suaranya? Takutnya double. Aman ya? Aman. Baik, kita lanjut ya. Sambil di absen, sambil bantu bagikan yuk teman-teman. Bantu bagikan, bantu tap layar, bantu syiarkan. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua ya. Insya Allah jadi kebaikan untuk kita semua. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad ada kode 0, kol an. 0 menunjukkan harokat, kol baca kol-kolah ataupun hukumnya kol-kolah, tannya pantulkan. 0 harokat, kol-kolah pantulkan. Kedua, lanjut berikutnya. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Famani betagha, nol harokat, qalqalah, pantulkan. Kemudian waro azalika, panjang 5 harokat, mad wajib muttasil hukumnya, caranya panjangkan. Panjangkan 5 harokat, hukum mad wajib muttasil. Mana rumusnya? Rumusnya di bawah. Saat ada mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu ditunjukkan oleh makna yang sama. Waro'a, mad yang ada di huruf ro, setelah huruf ro asalnya 2 harokat, tapi karena bertemu dengan hamzah maka panjangkan 5 harokat. Waro'a zalika, waro'a zalika. Ini 5 harokat, mad wajib muttasil, panjangkan bacanya. Faulaika juga sama ya. 5 MWPA, 5 harokat, mad wajib muttasil, panjangkan. Kita ulang sekali lagi. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ. Ada waqaf aula, keterangannya jeda, maka berhenti di sini, siap-siap ngambil napas. Lanjutkan. Hum fiha khalidun. Fi 2 harokat, ha 2 harokat, kha 2 harokat. Tiga-tiganya adalah mad asli atau mad tabi'i. Ya, murni 2 harokat. Lanjut. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة Summa, dua harokat, gunnah, dengungkan. Hati-hati seringkali lupa, seringkali diabaikan. Ya, seringkali keliru. Nah, hati-hati yang seringkali lupa, seringkali keliru, perhatikan kode yang ada di atasnya. Dua menunjukkan dua harokat, GH menunjukkan gunnah dibacanya, hukumnya D, cara bacanya dengungkan. Dua, GH, D. Dua harokat, gunnah, dengungkan. Lihat blok tajwidnya juga berwarna merah. Kholakona huruf qaf nol qalqalah pantulkan, nol harokat qalqalah pantulkan. Kholakona yang perlu diperhatikan adalah huruf nun. Huruf nun ini tersambung dengan huruf apa? Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira huruf nun nih di lapad kholakona. Ini huruf nun tersambung dengan huruf apa? Setelahnya nih ada yang menjulang tinggi ke atas. Boleh bantu jawab di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Ya, ayah bunda semua, bapak ibu semua yang baru bergabung, selamat bergabung di buka halaman 341. Ya, maaf 342. Coba apa di sini yang tersambung dengan nun? Ada yang bilang hamzah, ada yang bilang alif. Mana kira-kira yang betul? Antara alif atau hamzah? Ayo. Alif atau hamzah? Yang betul adalah alif. Bukan hamzah. Coba lihat. Ini berharokat atau tidak huruf yang tersambung dengan nun? Berharokat tidak? Ayo. Berharokat tidak? Kalau nun jelas berharokat. Dia harokatnya fathah. Tapi yang bagian huruf setelahnya apakah dia berharokat atau tidak? Tidak. Kalau tidak berharokat berarti hukumnya berarti namanya alif bukan hamzah. Awas hati-hati. Hamzah itu akan menerima harokat. Ya. Hamzah dalam kondisi apapun akan menerima harokat. Tetapi alif dalam kondisi apapun tidak bisa menerima harokat. Maka kalau ada huruf yang diiringi oleh huruf alif, secara hakikat dia panjang atau tidak? Nih kalau ada huruf yang tersambung dengan alif, ba harokat fathah tersambung dengan alif, baknya panjang tidak? Panjang. Ba huruf tak harokat fathah bertemu atau diiringi oleh alif. Apakah dibaca panjang tidak? Ta panjang. Sa, ja, ha, kho, da, dan seterusnya. Tapi pada lafaz ini perhatikan. Pada lafaz kholakona maka nunnya tak perlu dipanjangkan. Kenapa tidak perlu dipanjangkan? Karena setelahnya ada hukum alif lam syamsiyah. Coba lihat. Setelah lafaz khalaqna ada alif lam syamsiyah. Mana alif lamnya? Nih alif dan lam, alif dan lam, alif dan lam bertemu setelahnya ada nun. Maka kalau ada huruf yang tersambung dengan mad dan setelahnya ada alif lam, baik itu alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah, maka huruf yang tersambung dengan alif itu tidak perlu dibaca panjang. Contoh realnya, contoh konkretnya di ayat ini. Khalaqna, nunnya tak perlu kita panjangkan. Kenapa? Karena setelahnya ada alif lam syamsiyah. Cara bacanya dua harokat, gunnah, dengungkan. Summa khalaqnan nutfata. Jelas sampai sini? Paham? Aman teman-teman? Terima kasih yang sudah berbagi. Yang sudah nge-share, yang sudah nge-tap layar. Moga-moga jadi jariah untuk teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin.
Aman ya? Aman Kak Ihsan, aman? Insya Allah ya. Berarti jangan dipanjangkan. Kita ulang. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghah. Sama, di sini juga tak perlu kita panjangkan. Ya, karena setelahnya ada alif lam komanya. Ulang dari fa khalaqna. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Di sini di lafadz mudghatan fa, perhatikan ada tanwin fathah bertemu dengan huruf fa. Maka lihat rumusnya, lihat kodenya, ada kode 2 IKSA. 2 menunjukkan tahan 2 harokat. Mudghatan fa. Ika menunjukkan rumus ataupun kode untuk adanya hukum ikhfa. Dan SA cara bacanya adalah samarkan. 2 harokat, ikhfa, samarkan. Apanya yang disamarkan? Tanwin fathah saat bertemu dengan fa. Asalnya mudghatan. Asalnya mudghatan. Saya tanya dulu ke teman-teman semua. Saat kita mengucapkan lafadz mudghatan dengan demikian, mudghatan, tan ada ada fathatainnya? Jelas tidak fathatainnya? Bunyiannya jelas tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Mimi, Bunda Elvi, ahlan, selamat bergabung. Jelas tidak fathatainnya? Mudghatan. Mudghatan, mudghatan. Ada nampak terdengar annya? Itu kalau kita baca tanpa kita kaitkan dengan kaidah tajwid. Ataupun tanpa kita kaitkan dengan hukum yang ada di huruf setelahnya. Mudghatan, ada nampak jelas tanwin fathah. Tapi saat dia bertemu dengan huruf fa, maka tanwin fathah yang semula dia jelas maka menjadi samar. Mudghatan fa, tanfa, asalnya tanfa. Ketika dikaitkan dengan kaidah tajwid maka menjadi tanfa. Saat dibunyikan demikian, apakah nun sukunnya masih terdengar jelas? Boleh bantu jawab di kolom komentar teman-teman. Waalaikumsalam. Umi, selamat bergabung Umi ya. Jelas tidak? Atau sudah samar? Tanfa, mudghatan fa, tanfa. Ya, sama. Ya, samar. Tidak lagi jelas. Nah ini rumusnya. 2 harokat, ikhfa hukumnya, bacanya samar. Lanjut. Ulang dari fa khalaqnal mudghata. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma. Fakasawnal 'idhama lahma. ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Selamat bergabung teman-teman.
Yo, yang baru gabung, yang sudah hadir, boleh bantu share yuk. Boleh bantu bagikan, boleh bantu syiarkan. Moga-moga jadi kebaikan, jadi keberkahan, jadi ladang amal solih untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut ya, ayat ke-15. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. Ra panjang 5 harokat, hukumnya mad wajib muttasil, cara bacanya panjangkan. 5 harokat mad wajib muttasil, panjangkan 5 harokat. Adanya mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Membantu tidak fitur ini teman-teman? Nah, pengen tahu nih. Ya, ini kan kita baru beberapa kali pakai ini ya. Biasanya kita pakai yang at-tajwid. Yang at-tajwid kita pakai insya Allah setiap malam karena fokus tadarus. Kalau untuk pembahasan, saya pakai yang ini untuk memudahkan teman-teman memahami. Ini membantu tidak? Insya Allah membantu ya. Takutnya malah tidak membantu, jadi merusak pandangan teman-teman. Insya Allah enggak ya, aman ya. Walaupun di sini mungkin sudah ada transliterasi Latinnya, ya, transliterasi Indonesianya, juga ada makna per kalimatnya. Mudah-mudahan tidak, tetap fokus kita pada pembahasannya. Baik, tadi kita bahas ini adalah mad wajib muttasil. Mana buktinya atau mana kaidahnya? Kaidahnya kita lihat adanya mad ya. Mana madnya? Ro. Ro tersambung dengan alif setelahnya ro. Fathah bertemu dengan alif. Ro fathah bertemu dengan alif itu adalah mad. Asalnya mad asli atau tabi'i. Tapi berhubung setelahnya ada hamzah, maka hukumnya menjadi mad wajib muttasil dan panjangnya pun juga berubah. Semula ro itu harokatnya 2 saja, 2 ketukan saja. Tapi karena ada hamzah, maka menjadi 5 harokat. Hukumnya mad wajib muttasil, cara bacanya panjang. Kita ulang ya, sekali lagi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. Qaf asalnya harokat fathah, saat waqaf maka dia menjadi sukun. Saat huruf qaf sukun, ingat ya, sebagaimana yang terdapat pada bahasan buku tajwid halaman 46, silahkan dibuka. Halaman 46 bahwa huruf qaf ini termasuk di antara huruf yang punya sifat qalqalah. Saat apa? Saat dia sukun. Jadi yang perlu digarisbawahi, qalqalah yang nampak pada huruf qaf itu akan nampak manakala qafnya dalam kondisi sukun. Coba saya tanya, toro'iqo sukun atau tidak? Kalau berhenti di toro'iqo, sab'al toro'iqo, sukun atau tidak qafnya?
Sukun. Sukunnya sukun apa? Sukun asli atau sukun arid, sukun yang baru atau apa? Boleh tulis di kolom komentar sambil menambah pengetahuan kita. Sukunnya sukun apa? Sukun itu kan ada dua. Sukun yang asli dan juga sukun yang arid. Sukun asli macam mana Kang? Nah, contoh di lapat sab'a, di kalimat sab'a. Sab'a, ba'nya sukun, sukunnya sukun asli. Toro'i ini juga sukun qafnya kalau berhenti di sini. Qafnya jadi sukun, sukunnya sukun arid, sukun yang baru. Kenapa disebut dengan sukun yang baru? Karena semula dia harokat fathah. Namun berhubung diwakafkan pada lafaz toro'i, maka qafnya menjadi sukun. Nah, sukun yang dimaksud di sini adalah sukun yang arid, yang tiba-tiba. Munculnya tiba-tiba. Di saat kita berhenti atau bacaan kita berhenti atau wakaf, maka akan nampaklah di sana sukun arid. Maka saat qaf ini dalam kondisi sukun, baik sukunnya sukun asli maupun sukun yang arid, sukun yang asli maupun sukun yang baru, maka qafnya pantulkan. Toro'ito. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Aman teman-teman? Insya Allah aman ya. Lanjut. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Rabb. Alhamdulillah pagi ini Engkau perkenankan kami untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, terima kasih ya Rabb atas kesempatan baik darimu sehingga kami pagi ini bisa belajar Al-Quran. Bisa mengawali pagi kami dengan tilawah Al-Quran. Bisa belajar Al-Quran, bisa menyimak dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Moga-moga ya Rabb, Engkau jadikan setiap ayat yang kami dengar ini menjadi wasilah pelembut hati kami. Wasilah pembersih hati kami, menjadi kelapangan bagi hidup dan hati kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut yuk. Lanjut ya. Lanjut halaman berikutnya, halaman 343. Ada yang baru ikutan pagi ini teman-teman? Boleh ya kita sapa-sapa dulu ya, sambil kita rehat beberapa detik. Ada yang baru ikutan pagi ini? Cung yang baru ikutan, siapa yang baru ikutan? Yang baru pertama kali gabung. Ya. Yang baru pertama kali gabung. Siapa yang baru pertama kali gabung ada di sini? Nah, boleh bilang hadir kalau yang pertama kali gabung. Salam silaturahim teman-teman. Ya, yang baru pertama kali gabung, selamat bergabung, selamat menyimak. Kita akan belajar, fokus untuk belajar. Ya, fokus kita untuk belajar. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan jadi amal solih. Terkhusus bagi saya, juga bagi teman-teman semua. Umi hadir ya, baru ikutan pagi ini ya. Alhamdulillah, salam silaturahmi Umi. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Yang baru gabung, yang baru ikutan, pastikan sudah follow. Ya, pastikan sudah gabung. Caranya klik tanda merah sebelah sini nih. Ya, tanda merah sebelah sini. Nih, tanda merah di samping nama saya. Biar tidak tertinggal informasi live-nya. Atau mau gabung di grup juga silahkan. Ya, cara gabung di grup nanti di akhir disampaikan. Mbah Uti, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut ya. 343. A'udzubillahi minasyaitonir. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askanna
Fa'askannahu fil ardh. Ada dua GHDE, dua harokat, gunnah, dengungkan. Mana yang didengungkan, mana yang ditahan dua harokat, mana gunnahnya nih. Nun bertasydid. Jadi kalau ada nun bertasydid seperti ini, pastikan tahan dua harokat, hukumnya adalah gunnah dan bacanya adalah dengungkan. Yang perlu digarisbawahi, dua harokat pada gunnah, ya. Dua harokat pada gunnah itu lebih lama dibanding dua harokat yang terjadi pada mad. Fa'askannahu. 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 Ya, beda. Fa'askannahu fil ardh. Fa'askannahu fil ardh. Kita ulang. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askanna. Ulang dari fa'askanna. Fa'askannahu fil ardh. Fil ardi, fil ardi, fil ardi, ra sukun, setelahnya ada huruf dot. Coba saya tanya, ra sukun yang di sini sebelumnya ada fathah dan setelahnya ada huruf isti'la, huruf yang tebal, kira-kira ra-nya tipis atau tebal? Ayo. Ulang. Boleh bantu jawab? Tebal apa tipis ra-nya? Tipis atau tebal? Bunda Wiwin bilang tipis. Bunda Wati tebal, Bunda Mia tipis. Siapa yang bilang tipis? Ayo pastikan yang bilang tipis, perhatikan baik-baik. Saat ada huruf ra, ra-nya ra sukun. Kemudian sebelumnya ada fathah. Nah, ini aja rumusnya. Kalau ada ra sukun sebelumnya fathah, maka ra sukunnya jadi tebal. Terlepas ada huruf isti'la atau tidak, yang penting kalau sebelumnya ada fathah, maka ra jadi tebal. Fil ardh, fil ardh, fil ardh. Ya, sekali lagi, kalau ada ra sukun sebelumnya fathah, maka ra-nya menjadi tebal. Bunyi ra-nya jadi tafkhim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Aira, ahlan, selamat bergabung. Ra-nya tafkhim, tidak dibaca fil ar, tapi fil ar. Angkat pangkal lidahnya. Pada bunyi huruf-huruf yang tebal, trik ataupun cara untuk menebalkan itu adalah dengan mengangkat pangkal lidahnya. Bukan dengan memonyongkan bibir. Nah, ahlan, Bunda Kis, waalaikumsalam. Catat baik-baik ya. Tebal atau tidaknya bunyi itu bukan terletak pada bibir. Jadi huruf ra tak perlu kita menyungkan fil aru. Contoh ya, saya perlihatkan. Tak perlu kita bunyikan seperti ini. Kelihatan tidak? Fil aru. Ini kan monyong nih. Fil aru. Monyong kan? Monyong ya? Monyong ya, fil aru. Tidak demikian. Tanpa kita monyongkan, huruf ra juga sudah bisa tebal. Fil aru. Perhatikan, fil aru.
ar. Tidak, tidak fil ar. Tapi fil ar. Ar. Saya tanya, yang kedua monyong tidak cara saya melafalkan huruf ro? Yang kedua monyong tidak. Nah, ahlan Bunda Sri, selamat bergabung ya. Monyong tidak? Nah, tidak. Maka hati-hati, masih ada yang suka memonyongkan huruf ro, saat mengucapkan huruf ro masih ada yang suka monyong. Cung di sini. Yang mungkin merasa dengan sadar saat mengucapkan huruf ro itu seringkali monyong, siapa di sini ada? Hati-hati. Terus dari mana Kang itu bisa tebal? Kok bisa bunyinya tebal? Karena tadi pangkal lidahnya diangkat. Fil aru, 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 aru. Fa'askannahu fil arum. Ya, tak perlu dimonyongkan. Kita ulang. Wa anzalna minas samai ma'an biqadarin fa'askanna. Berhenti dulu di sini. Ulang dari fa'askanna. Fa'askannahu fil ar. Bisa ya? Don juga jadi sukun. Tidak dibaca fil ardi. Fil ardi. Nah, tidak fil ardi. Fil arum. Sukunkan dotnya tak perlu kita pantulkan. Kenapa? Karena tidak ada sifat qalqalah pada huruf dot. Aman? Jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih teman-teman pagi ini yang sudah hadir. Juga yang sambil ngetap layar, yang sambil membagikan jazakumullah khairan katsira. Moga-moga kebaikan teman-teman semua, kebaikan ayah bunda bapak ibu semua dicatat sebagai amalan makbulan indallah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru gabung dibuka halaman 343. Lanjut. Wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab. Kita ulang. Jannatin min nakhilin wa a'nab. A'nabin asalnya ba tanwin kasrah. Ba tanwin kasrah. Saat di jeda bacaan kita, saat berhenti pada lafaz a'nab, maka perhatikan rumus di atasnya apa di sini? 0 harokat, qalqalah, pantulkan. 0 harokat, qalqalah, pantulkan. Kenapa harus dipantulkan? Karena dia dalam kondisi sukun. Kang, bukankah dia tanwin kasroh? Betul. Saat dibaca waqaf, saat bacaan kita terhenti, maka tanwin kasroh akan berubah menjadi sukun. Maka maaf, ba yang semula tanwin kasroh akan jadi sukun. Saat baknya sukun, maka akan muncul sifat qalqalah. Ingat. Terus kita ingat-ingat.
terus kita pelajari bahwa huruf yang punya sifat qalqalah itu akan nampak, akan muncul qalqalahnya manakala dalam kondisi sukun. Paham sampai sini? Aman? Halaman 66 dibuka. Monggo silakan. Ya. Qalqalah akan memantul saat dia sukun. Nampak saat dia sukun. Terus kalau tidak sukun gimana Kang? Apakah tidak dipantulkan? Jelas tidak dong. Ya, tidak dipantulkan. Kalau dalam kondisi dibacakan atau dalam kondisi bacanya tersambung. Kalau waqaf terhenti, pantulkan. Kira-kira ba yang ada di lafaz a'nab ini pantulannya pantulan yang besarkah? Qalqalahnya qalqalah sugro, kubro atau akbar? Coba. Siapa yang tahu di sini? Wa a'nab. Sugrokah, kubrokah atau akbar? Ada yang jawab sugro, ada sugro bukan sukro. Ya. Kubro. Hukumnya adalah kubro karena dia di akhir kalimat. Wa a'nab di akhir kalimat, di akhir kalimat. Ya, kalau yang akbar bagaimana Kang? Yang akbar itu tinggal kita lihat dia bertasydid atau tidak. Kalau di akhir kalimat juga dia bertasydid maka akbar, tekan pantulkan, tekan pantulkan, tekan baru pantulkan. Yang sering kita dengar di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tidak biu wa tab. Tapi wa tab, wa tab, wa tab. Paham? Itu yang akbar. Kalau yang tidak ada tasydidnya maka langsung pantulkan. Kita ulang sekali lagi. Jannatin min nakhilin wa a'nab. Kalau belum tahu atau belum hafal cara baca yang Arabnya, tulisan aslinya, tulisan Arabnya, boleh baca Latinnya. Kita coba ya. Jannatin min nakhilin wa a'nab. Tapi saran saya jangan kita biasakan pakai yang Latinnya. Ya, biar terbiasa baca yang Arabnya. Yang Latin ini sekadar untuk tambahan kalau misalkan kita bingung cara bacanya gimana. Aduh, kalimat ini gimana cara bacanya? Tinggal kita lihat Latinnya. Tapi jangan sampai ketergantungan. Kalau ketergantungan terus-terusan kita pakai yang Latin, lama bisanya. Ya. Jadi baik tidak ada yang Latin, baik. Hanya penggunaannya jangan sampai setiap kita baca ketergantungan pakai yang lain. Ya, walaupun boleh-boleh saja. Untuk belajar silakan. Makanya lebih bagus kalau sudah bisa berpindah pada mushaf yang full untuk tajwid atau full untuk tilawah yang tidak ada latinnya. Makanya setiap malam tuh pada maghrib ya atau pada isya kita adakan live tapi tidak pakai mushaf yang sama, pakai mushaf yang khusus. Yang satu lagi yang biasa kita pakai. Yang ini kita pakai untuk belajar, full untuk belajar. Ya, lanjut. Lakum fiha fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun.
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. Ada nun. Biduhni, asalnya biduhni. Kalau waqaf berarti nunnya jadi sukun. Biduhn. 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 Kita dengar cara bacanya. Jangan sampai ngilang. Apalagi tak terbawa. Nunnya tetap dibunyikan. Dalam kondisi sukun. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ulang dari tambut. Tambutu biduhni wasibril lil akilin. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Jangan dibaca la'ibrotan atau la'ibrota. Kalau tak marbutah dalam kondisi apapun, terkhusus bukan dalam kondisi apapun. Terkhusus saat bacaan kita berhenti atau waqaf atau terhenti, maka tak marbutah tak dibaca tak. Tidak dibaca dengan huruf tak. Tidak dibaca dengan bunyi tak. La'ibrat. Tidak la'ibrat. Tapi jadi hak. La'ibrah. 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 Jelas? Aman ya? Insya Allah. Lanjut. Nusqikum mimma fi butuniha. Kita ulang sekali lagi. Nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsirah. Sama di sini tidak dibaca kasiratu, dibacanya kasirah karena waqaf, berhenti di sini ya. Kita ulang. Walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. وعليها وعلى الفلك تحملون. Hak sukun jangan terhenti. Ya. Hak sukun jangan sampai terhenti bacanya. Contoh, tuhmalun, tuhmalun. Alirkan napasnya. Ya. Ha dalam kondisi sukun dialirkan napas, alirkan suara. Lihat halaman 43. 43 ya, ini halaman 43 sudah pada punya buku panduan tajwidnya. Silahkan dibuka halaman 43. 43 bahasan khusus tentang huruf H. Saat mengucapkan huruf H, waalaikumsalam Bunda Nita, ahlan, selamat bergabung ya. Kita sudah sampai halaman 343 Bunda. Nah, saat mengucapkan huruf H, maka dua sifat yang harus terutama kita perhatikan adalah dua sifat ini. Satu sifat yang namanya hams, aliran napas.
Yang kedua, sifat rakhawah, aliran suara. Hams itu ada kadar napas yang keluar. Ah, iya, Kang, gimana cara saya bisa memastikan kalau saat mengucapkan ha, terutama dalam kondisi sukun, ha itu mengandung napasnya, ada aliran napasnya. Gimana caranya? Nah, cara yang paling mudah, ayah bunda bunyikan huruf ha dalam kondisi sukun di depan cermin. Ah, iya, Kalau kita bunyikan, kita praktekkan ha dalam kondisi sukun dan ingin memastikan adanya aliran napas, biasanya akan nampak terlihat di cermin yang kita pakai. Betul nggak? Ah, iya, pakai cermin. Kalau kita belum bisa merasakan. Tapi kalau sudah bisa merasakan, tak perlu pakai cermin pun bisa. Bisa kita yakini adanya napas yang mengalir. Kayak kepadusan. Kayak makan seblak. Makan seblak kepadusan. Itu salah satu latihan. Latihan untuk mengucapkan huruf ha. Yang kedua, selain huruf ha itu punya sifat yang namanya aliran napas atau hams, ada juga yang kedua sifat rokhawah. Rokhawah ini suaranya dilepas, dialirkan suaranya. Suaranya di apa? Dialirkan. Terdengar aliran suaranya? Mudah untuk membedakan, untuk memastikan apakah kita mengucapkan ha itu dialirkan atau tidak, lihat dari cara bacanya. Kalau dibaca dengan kita dihentak, bacanya masih dihentak. Kalau masih dihentak itu menandakan ha belum dialirkan suaranya. Contoh. Wa 'alal mana tadi itu ayat ini nih. Wa 'alal fulki tuhmalun. Yang kedua. Wa 'alal fulki tuhmalun. Yang saya contohkan yang pertama dengan yang kedua sama atau beda? Kira-kira sama atau beda? Bisa membedakan? Yang pertama dengan yang kedua bisa terdengar perbedaannya? Itu yang dimaksud. Ha pastikan alirkan suaranya. Alirkan suaranya. Contoh mana yang tadi kita contohkan yang kedua? Tuhmalun. Tidak. Tuhmalun. Mudah-mudahan jelas ya. Aman? Alhamdulillah. Kita ulang. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Lanjut. 2, 3. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqal. Kita ulang. Faqal. Kita ulang ya. Qafnya agak sedikit berubah barusan bunyi. Kita ulang. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqal. Panjangkan 4 atau 5 harokat mad arid li sukun. Kalau diwasal disambung bacaannya cukup 2 harokat.
Ulang dari faqala. Faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum. Ya qaumi. Ya qaumi. Jangan langsung monyong. Saat ngucapin qaf jangan langsung monyong. Kalau langsung monyong, qafnya tidak sempurna harokat fathahnya. Gimana contohnya Kang? Ya qom. Ya qom. Ya qom. Ya qo. Tidak langsung monyong. Tapi sempurnakan dulu qo-nya. Sempurnakan dulu qafnya. Ya qa. Ya qa. Ya qau. Ya qau, ya qau, ya qau. Perhatikan. Ya qaumi, ya qaumi dengan ya qaumi, ya qaumi. Sama atau beda? Pelafalan yang pertama dengan yang kedua sama atau beda? Waalaikumsalam Bunda Hikmah, ahlan, selamat bergabung. Pelafalan yang pertama dengan yang kedua sama atau beda? Beda ya. Maka pastikan. Jelaskan dulu qafnya. Dan qaf saat berharokat fathah jangan dimonyongkan. Tidak yang ko. Yang ko. Tidak yang ko. Karena beda. Qaf itu bukan di bibir. Ya. Qaf adanya di pangkal lidah. Di pangkal lidah. Harful lin. Hukumnya adalah harful lin. Jadi tak perlu dipanjangkan. Ya qaumi. Ya qaumi. Ya qaumi. Aman sampai sini? Kita ulang. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Sama, gha tidak ghairuh tidak ya, tidak monyong tapi ghairuh. Lanjut. Afala tattaqun. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. Baiknya ini dilanjutkan. Namun kalau napasnya tak sampai, darurat napas, maka boleh berhenti di mislukum, ulang dari illa. Illa basyarum mislukum. Lihat di antara lapad basyarun dengan lapad mislukum ada kode tajwid 2 IG DE. Nampak jelas tidak? 2 IG DE. 2 itu menunjukkan tahan 2 harokat. Basyarum 2 harokat. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya dengungkan. Dengungkan. 2 harokat, idgham bi gunnah, dengungkan. Saya tanya, kira-kira di sini nih, idghamnya idgham bi gunnah. Bi gunnahnya bi gunnah apa? Bi gunnah nakis atau bi gunnah kamil? Boleh bantu jawab di kolom komentar?
Di sini idgham bigunahnya kamil atau nakis. Kemarin baru anget-anget keneh ya. Masih anget keneh. Masih anget keneh. Masih anget baru beberapa hari kemarin kita bahas. Kamil atau nakis, lihat hurufnya. Kalau setelah tanwin domah atau tanwin yang lain, setelahnya adalah mim, maka bigunahnya kamil, dengungkan dengan dengung yang sempurna. Basyarum mislukum. Dengung yang sempurna, ketika kita tutup hidung kita, maka akan terhenti bunyinya. Basyarum. Nampak? Terdengar? Jelas berhenti? Coba praktekin. Kalau nggak percaya silahkan praktekin sambil mengucapkan basyarum. Tutup hidung kita. Basyarum. Rum. Berhentikah? Berhenti tidak? Atau tidak berhenti? Berhenti. Itu menandakan kalau dengungnya dengung yang sempurna. Dengung yang sempurna. Jelas ya? Bisa? Aman? Praktek. Oh gitu ya maksudnya. Kalau yang kamil berarti itu kalau hidung kita ditutup maka itu akan terhenti suaranya. Gitu ya. Itu. Aman ya? Oke, berarti 2 harokat. Idgham bigunnahnya bigunnah kamil. Kemudian dengungkan. Kita ulang. Dari min qaumihi. Min qaumihi ma hadza illa basyarum mislukum. Bagusnya dilanjut. Kalau napas kuat, kalau tak kuat boleh berhenti di sini. Ulang dari illa. Illa basyarum mislukum yuridu an yatafaddala alaikum. Yuridu an yatafaddala alaikum. Yatafaddo. Jangan dimonyongkan dotnya. Yatafaddo. Ayya. Ini juga ada rumus 2 IGDE. 2 harokat idgham bigunnah dengungkan. Yang jadi masalah pertanyaan di sini kira-kira di sini dengungnya sempurna atau tidak? Kamil atau nakis, nun sukun setelahnya ada huruf ya. Baca dengan tahan 2 harokat idgham bigunnah dengungkan. Bigunnahnya bigunnah apa? Kamilkah atau nakiskah? Nakis kita praktek. Praktekin bareng-bareng. Terhentikah bunyinya? Ayo praktek, sudah pada praktek? Gimana prakteknya Kang? Bunyikan ai sambil buka tutup hidungnya. Ai. Masih berbunyi? Masih. Kalau masih berbunyi berarti kadar gunnah tak sempurna. Suara gak seluruhnya dari khoisyum. Tidak seluruhnya didengungkan. Tidak ya. Bisa prakteknya bisa? Biasanya kalau sudah dipraktekin masing-masing itu nempel. Nampol. Ya, nempel. Insya Allah ya. Jadi sudah bisa membedakan?
antara yang kamil dengan yang naqis sudah bisa membedakan? Insya Allah bisa, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Kita ulang lagi dari sini. Yuridu an yatafaddala alaikum. Walau sya'allahu la'anzala malaikah ada tanda alis, kira-kira alis di atas lam lapat, malaikah alis tipiskah atau alis tebal? Teng 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 teng. Baru muncul lagi teng 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 ya. Tebal atau tipis? Ayo, tebal atau tipis? Alisnya dulu, alisnya, alis. Tebal. Apa tanda dia tebal? Apa tanda dia tebal? Apa tanda dia tebal? Karena berduit, bukan berduit, bergigi. Karena berduri, berduri boleh. Bergigi. Mana bentuk giginya? Nih. Tajam, ada taringnya. Maka jadi tebal. Kalau tebal, perhatikan. Kalau tebal, tanda alis yang tebal ini menunjukkan mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Monggo silakan Bunda Rohaita ya. Baterainya sudah lemah. Monggo, tidak apa-apa ya. Silakan. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Kalau ada tanda alis yang bergigi atau taring yang ada di tanda alisnya, berarti dia menunjukkan adanya mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Maknanya sama. Maknanya sama. Malaikah satu makna, satu makna. Hilang hamzahnya, hilang makna malaikahnya. Hilang lamnya, hilang madnya, hilang makna malaikahnya. Paham ya? Jadi antara mad dengan hamzah ini membentuk satu kalimat yang sama. Satu makna yang sama, malaikah. Enggak silahkan KTHYR start. Terima kasih ya teman-teman. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua yang sudah hadir, terima kasih. Yang masih standby juga, alhamdulillah terima kasih. Kita baru 1 jam 20 menit. Insya Allah bentar lagi ya. Mungkin nanti setengah halaman terakhir berikutnya. Ini ada mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Hukumnya apa? Lihat di sini. Kalau seringkali ketukar, seringkali tertukar antara bentuk alis yang satu, yang tipis dengan alis yang tebal, tinggal lihat rumusnya di sini apa. Kalau rumusnya MW berarti mad wajib. Mad wajib. Mad wajib muttasil. Panjang 5 harokat. Mad wajib muttasil. Cara bacanya panjangkan. Berapa 5 harokat? Mad wajib. Beda dengan yang tandanya MJ. Kalau yang MJ mad jaiz. Kalau yang MW mad wajib. Semudah itu membedakan? Alhamdulillah. Itu alasan kenapa saya pakai mushaf ini kalau pagi ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya mushafnya dibuka. Silahkan dipelajari 343. Kang saya punya yang at-tajwid, pakai yang at-tajwid. Sama aja. Mungkin beda pada fitur ataupun tambahan fiturnya saja. Ya. Mad wajib. Kalau yang di at-tajwid hanya tulisan mad saja. Kalau yang ini sudah disingkat dengan MW, mad wajib. Panjang 5 harokat. Apa sih panjang 5 harokat itu gimana caranya? 5 ketukan mudahnya. Malaikah. Hitung.
malaikah, malaikah. Aman? Mad wajib muttasil. Ya, 5 harokat. Muqaddamnya sebetulnya 4 harokat, maksimal di 5 harokat. Saat waqaf boleh 6 harokat. Dengan catatan hamzahnya di akhir kalimat. Lanjut. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Fi dengan aba ada 2 tanda alis yang terdapat di atas masing-masing huruf. Yang satu di atas ya sukun, yang kedua di atas ba yang tersambung dengan alif. Sama tidak bentuk alisnya? Saya tanya dulu, bentuk alisnya sama atau tidak? Samakah bentuk alisnya? Samakah bentuk alisnya sama atau tidak? Boleh jawab di kolom komentar. Tidak. Ada yang bilang sama? Beda ya? Beda. Yang pertama, yang kedua beda. Yang pertama kira-kira nih, yang pertama saya mau tanya. Yang pertama itu tipis atau tebal? Yang pertama itu tipis atau tebal? Yang pertama tipis atau tebal? Tipis. Kenapa tipis? Lihat ujungnya tidak ada taring, tidak ada gigi, tidak ada duri. Ya, maka ini tipis. Yang kedua, ada giginya? Tidak ada, baru banget tadi kita bahas. Lihat ujungnya ada tanda giginya. Maka lihat kodenya. Kodenya sama atau beda? 5-nya sama. Sama-sama 5 harokat. PA panjangkan juga sama. Dua-duanya dipanjangkan. Yang berbeda adalah di MW dan MJ. Nah, ketemu perbedaannya, ketemu. Ketemu tidak perbedaannya? Ketemu. Yang satu MJ itu mad jaiz munfasil atau kita istilahkan MJM. Yang kedua ini MW, MWM mad wajib muttasil. Yang satu mad jaiz, yang satu mad wajib, beda. Bacanya mah sama, panjangkan 5 harokat baik yang pertama maupun yang kedua. Hanya secara kaidah pasti akan berbeda. Fi'a bertemunya mad dengan hamzah dalam kalimat terpisah. Mana kalimat terpisah itu? Satu kalimat fi, kedua abaina. Terus kalau yang kedua gimana Kang itu? Yang kedua tersambung. Lah kok tersambung sih Kang? Itu kan terpisah hamzahnya. Betul, secara tulisan memang terpisah. Tapi secara kandungan makna dia tersambung, berada pada satu kalimat abaina. Jelas? Aman sampai sini? Aman? Bisa membedakan? Kebalik. Apanya yang kebalik Bunda Aira? Satu kalimat, yang satunya terpisah. Ya, maksudnya yang satu harusnya terpisah dulu baru yang satu kalimat itu ya. Oke, alhamdulillah aman ya. Sudah bisa membedakan? Jadi terpisah atau tidak itu yang pertama kali dilihat dari padanan maknanya dulu. Itu yang perlu kita garis bawahi. Pokoknya ada makna yang terpisah itu mad jaiz munfasil. Ada makna yang tersambung, maknanya tidak bisa dipisahkan, maka muttasil. Mad wajib muttasil. Aman, 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 aman. Fi 5 harokat, aba juga 5 harokat. Fi karena mad jaiz munfasil, mana madnya di fi,
hamzahnya di abaina di kalimat berikutnya. Jadi terpisah. Sedangkan yang abaina mad dan hamzahnya dalam kalimat yang sama. Paham? Insya Allah. Alhamdulillah. Ulang. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Selesai 24. Berikutnya. Mohon maaf ya, keselak. Kita ulang. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi. Fatarabbasu bihi hatta hin. Qala rabbi ansurni bima kazzabun. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الله أكبر. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Terakhir ya. Halaman terakhir tinggal 1, 2, 3, 4, 5 baris terakhir. 5 baris terakhir kita maksimalkan tab layarnya, kita maksimalkan syiarnya, kita maksimalkan membagikannya,
Moga-moga jadi jariah untuk teman-teman semua, jadi kebaikan, jadi amal soleh untuk teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Ayat terakhir pagi ini. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Sadaqallahul azim.